Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat bersama saya, Bu Guru Tatin. Nah, kita akan belajar kali ini tentang persamaan kuadrat di part 4, yaitu bagaimana menyusun rumus persamaan kuadrat baru. Nah, sebagaimana yang kalian ketahui, bahwa di persamaan kuadrat itu akan belajar tentang mencari akar-akar persamaan kuadrat, lalu menentukan jenis akar, lalu menentukan rumus jumlah dan hasil kali. Yang keempat, ini yang akan kita pelajari menyusun rumus persamaan kuadrat baru, dan nanti kita akan belajar bagaimana menggambar grafiknya. Nah, bagaimana sih menyusun persamaan kuadrat baru? Apa maksudnya dari menyusun persamaan kuadrat baru? Oke, di sini contohnya bentuk umum persamaan kuadrat sebagaimana yang kalian ketahui, bentuknya kan AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, contoh-contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Lalu di sini itu dicari nilai X1 dan nilai X2. Dicari nilai X1 dan nilai X2 dengan cara apa? Bisa dengan faktorisasi, melengkapkan kuadrat, atau dengan rumus. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana ketika kita punya X1 dan X2, tapi kita menentukan rumus persamaan kuadratnya. Jadi dibalik, kalau kemarin itu kita punya persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi, melengkapkan kuadrat, dan rumus itu didapat X1 dan X2, sekarang kita balik, X1 dan X2 nya sudah ada, bagaimana ke rumus awal. Oke, ilustrasinya seperti ini. Ketika saya punya persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurangi 5X tambah 6 sama dengan 0. Nah, saya ingin mencari X1 dan X2 dengan cara faktorisasi, maka 6-nya saya simpan di pinggir, min 5. Nah, lalu kita cari bilangan. Ketika dikalikan itu hasilnya 6, tetapi ketika ditambahkan hasilnya min 5. Berarti kan bilangannya itu adalah min 2 dan bilangannya min 3. Min 2 kali min 3 plus 6, min 2 ditambah min 3 itu min 5, sehingga didapat X min 2 dan X min 3. Ini harusnya X min 3. Lalu ketika di sininya min 2, berarti sini jadi plus 2. Lalu ketika di sini tadi X min 3, maka di sini jadi X plus 3. Nah, sekarang kita akan balik. Saya punya X2 dan X3, bagaimana ke persamaan ini? Nah, berarti misalkan ini tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 3. Jadi akar-akarnya sekarang sudah ada, persamaan kuadratnya seperti apa. Nah, bagaimana caranya? Di sini alurnya kan seperti ini. Ketika ini X-nya 2, ke sini jadi min 2, ini X-nya min 3, berarti sini jadi plus 3. Seperti ini. Akar-akarnya X2 sama X3. Berarti di sini kebalikannya. Kalau di sininya plus, berarti di sini jadi X min 2, X min 3. Kita buat seperti ini. Oke, jadi kalau di sininya min 2, berarti ke sini plus 2. Nah, kalau di sininya min 3, di sini plus 3. Kebetulan ini 2-nya plus, 3-nya plus, maka ke sininya jadi X min 2 dan X min 3. Lalu kita kalikan ini menjadi X kali X, jadi X pangkat 2. Lalu X dikali dengan min 3, jadi min 3X. Saya ulang, X kali X, jadi X min 2. Lalu X kali min 3, min 3X. Lalu min 2 kali X, jadi min 2X. Dan min 2 kali min 3, jadi plus 6. Nah, terus di sini ada X yang sama. Maksudnya X yang sama, pangkatnya sama. Sehingga ini bisa ditambahkan. Ini X2-nya tetap. Ini min 3 sama min 2. Sehingga jadinya min 5. Utang 3, utang 2, jadi utang 5. Jadi X min 5X, di sininya plus 6 sama dengan 0. Sehingga didapat ketika akar-akarnya 2 dan 3, maka persamaan kuadratnya menjadi X pangkat 2 min 5X plus 6 sama dengan 0. Ini sesuai dengan X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Jadi kalau kemarin kita belajar dari persamaan, mencari akar, atau mencari nilai X, sekarang nilai X-nya sudah ada. Bagaimana akarnya? Nah, selain cara ini, kita bisa gunakan rumus ini. X kuadrat min X1 plus X2X tambah X1 X2 sama dengan 0. Jadi selain cara yang ini, kita bisa gunakan cara yang ini. Nah, X1 dan X2 nya itu dari sini 2 dan 3. X1 kali X2 pun sama, dari 2 dan 3. Sehingga di sini X1 nya 2 ini,
lalu X2-nya 3. Ini X1-nya 2, X2-nya 3. Ini cara lain. Nah, sehingga ini X kuadrat, X1 tambah X2-nya berarti kan 2 tambah 3, 5. X1 kali X2-nya berarti 2 kali 3, 6. Ketika saya masukkan ke sini, ini kan X1 plus X2-nya 5, X1 kali X2-nya 6. Berarti jadinya X pangkat 2, ini X1 tambah X2-nya min 5, ini rumusnya min, tambah 6 sama dengan 0. Nah, jadi anak-anak mudah-mudahan kalian paham. Jadi bisa gunakan dua cara yang ini atau cara ini. Sebetulnya ini lebih simpel. Jadi kita tinggal menambahkan ini 2 tambah 3, 5. Oh, ini jadi diganti dengan langsung angka 5. Lalu ini hasil perkalian dari sini 2 kali 3, 6. Oh, udah langsung di sini hasilnya 6. Gitu. Jadi kalian boleh gunakan cara yang ini atau kalian boleh gunakan cara yang rumus persamaan kuadrat baru. Oke, kita ke contoh yang lain. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 4 dan 7. Berarti ini X1-nya min 4 dan 7. Kalau pakai cara yang biasa, berarti ini tadi min 4 kebalikannya plus 4, 7 kebalikannya jadi min 7. Sehingga kita punya X plus 4, X min 7. Lalu kita kalikan X kali X jadinya X pangkat 2, X kali min 7 jadi min 7X, 4 kali X jadi 4X, dan 4 kali 7 jadinya min 28 sama dengan 0. Nah, karena di sini sama-sama X, berarti jadinya X pangkat 2, min 7 sama plus 4 jadinya min 3, yang ini min 28 sama dengan 0. Maka inilah persamaan kuadrat baru. Oke, saya ulang, min 7 dapat dari X kali min 7, lalu 4X dapat dari 4 kali X, min 28 dari 4 kali min 7, jadi min 28. Lalu kita tambahkan yang X-nya pangkatnya sama. Berarti ini X kuadrat tetap, utang 7 dibayar 4 masih utang 3, min 28 sama dengan 0. Ini cara yang biasa. Kalau kita gunakan cara yang persamaan kuadrat baru, X kuadrat min X1 plus X2X tambah X1 X2. Berarti di sini X1-nya min 4 dan X2-nya 7. Sehingga didapat X1 tambah X2 berarti kan min 4 tambah 7. Utang 4 dibayar 7 berarti 3. Lalu X1 kali X2 min 4 kali 7 jadi min 28. Sehingga ketika dimasukkan ke rumus, yang ini diganti dengan 3. Lalu yang X1 kali X2 diganti dengan min 28. Jadi dapat X kuadrat min 3X min 28 sama dengan 0. Atau simpelnya kita tambahkan utang 4 dibayar 7, 3. Berarti sini dapat angka 3. Lalu ini utang 4 dibayar X4 dikali 7 jadi min 28. Nah, jadi itu simpelnya. Oke, gimana ketika seperti ini? Soalnya tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 plus akar 3 dan 5 min akar 3. Nah, kalau seperti ini berarti ini jadi X kuadrat, X1 plus X2X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Saya langsung gunakan cara yang ini, tidak menggunakan cara yang ini. Nah, saya di sini X1-nya berarti 5 plus akar 3 dan X2-nya 5 min akar 3. Jadi saya ulang, X1-nya yang ini sesuai soal 5 plus akar 3, X2-nya 5 min akar 3. Nah, berarti kan kalau X1 tambah X2, 5 plus akar 3 ditambah 5 min akar 3. Nah, di yang ini 5 tambah 5, 10. Ini plus 3 tambah min 3. Berarti kan ini artinya utang 3 dibayar 3, berarti habis. Nah, sehingga dapat cuma 5 tambah 5 aja 10. Itu untuk X1 dan X2, nanti disimpan di sini. Nah, untuk X1 kali X2-nya, nah ini X1 kali X2-nya berarti 5 plus akar 3 dikali 5 min akar 3. Nah, berarti perkaliannya ini tinggal ujung sama ujung aja, karena ini yang plus, ini min. Berarti 5 kali 5, 25. Lalu akar 3 kali akar 3 kan akar 9. Akar 9 itu berarti 3. Saya ulang, ini 5 kali 5, 25. Lalu yang ini plus 3 kali min akar 3. Berarti akar 3 kali akar 3, akar 9. Akar 9 itu 3. Sehingga 25 kurangi 3, 22. Sehingga kalau misalkan rumusnya seperti ini, X kuadrat min X1 plus X2X tambah X1 kali X2. Hasil penjumlahannya tadi ini didapatkan 10. Nah, berarti di sini X1 tambah X2-nya 10, lalu X1 kali X2-nya 22. Nah, jadi didapat X pangkat 2 min 10X tambah 22 sama dengan 0. Nah,
Oke, itu adik-adik. Jadi ini contoh akarnya yang simple. Ini contoh akar yang mulai agak rumit. Kita ke contoh yang lain seperti ini. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 plus 5X min 24 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 plus 3 dan X2 plus 3 adalah... Oke, ini bagaimana? Jadi dari sini persamaan kuadrat ini kan didapat tuh X1 sama X2. Nah, gimana ketika X1-nya itu kita tambahkan 3, X2-nya kita tambahkan 3, berapa sih persamaan kuadrat barunya? Nah, misalkan ini saya punya X kuadrat plus 5X min 24 sama dengan 0. Dari sini, dari persamaan ini, pertemuan minggu lalu kan kita punya rumus tuh, X1 tambah X2 rumusnya kan min B per A. Oke, min B per A. Nah, berarti ini kan B-nya 5, ini kan A-nya 1, B-nya plus 5, C-nya min 24. Berarti min B berarti min 5 bagi 1 jadi min 5. Lalu X1 kali X2-nya C per A. Nah, C per A berarti min 24 bagi 1. Ini A-nya 1, min 24 bagi 1 berarti min 24. Jadi kita punya dari persamaan yang awal, X1 plus X2-nya min 5 dan X1 kali X2-nya min 24. Nah, karena kita ingin mencari persamaan kuadrat baru dengan akar-akarnya X1 plus 3 dan X2 plus 3, saya misalkan seperti ini, alfa sebagai X1 plus 3, beta sebagai X2 plus 3. Maka kita tambahkan yang ini, alfa tambah beta berarti X1 plus 3 tambah X2 plus 3. Nah, berarti hasilnya jadi X1 tambah X2, ini 3 tambah 3 menjadi 6. Sehingga min 5 ditambah 6 hasilnya 1. Oke, kalau dikali berarti X1 plus 3 kali X2 plus 3. Kita kalikan satu-satu, X1 kali X2, ini hasilnya. Lalu X1 kali 3 menjadi 3X1, 3 kali X2 menjadi 3X2, dan 3 kali 3 jadi 9. Oke, anak-anak berarti ini X1 plus X2-nya tetap, tambah yang ini kita faktorkan, 3-nya saya keluarkan, 3 X1 plus 3 plus 9. Kenapa? Biar ini X1 plus X2 kan X1 kali X2 ada hasilnya ini min 24. Berarti di sini diganti jadi min 24. Lalu X1 plus X2 ada hasilnya ini min 5, berarti 3 kali min 5 plus 9. Sehingga min 24, 3 kali min 5 jadi min 15 tambah 9. Nah, jadinya utang 24, utang 15 dibayar 9, hasilnya menjadi 30, minus 30. Sehingga di sini dapat persamaannya kan seperti ini, jadi X kuadrat min alfa beta X tambah alfa beta sama dengan 0. Ini rumus persamaan kuadrat baru. Berarti X kuadrat, ini alfa plus betanya tadi didapat 1, jadi 1X, alfa kali betanya didapat min 30, jadi min 30 sama dengan 0. Nah, sehingga ini kalau 1 kan biasanya nggak ditulis, berarti jadinya X kuadrat min X min 30 sama dengan 0. Nah, jadi anak-anak, kita bisa dari sini dapat X1 dan X2, lalu kita tambahkan X1-nya 3, X2-nya 3, maka didapat persamaan kuadrat barunya menjadi X kuadrat min X min 30 sama dengan. Nah, anak-anak, bagaimana cara lain dari mengerjakan soal yang ini? Caranya, kita kan di sini di soal sudah punya bahwa kita ingin mencari persamaan kuadrat yang akarnya X1 plus 3 atau X2 plus 3. Sehingga kita memisahkan tadi alfa X1 plus 3. Nah, kita cari kebalikan plus 3, berarti kan kebalikannya adalah min 3. Kalau min 3 berarti plus 3, kalau kali 4 bagi 4, kalau bagi 4 berarti kali 4. Jadi kita cari kebalikan dari akar yang ingin dicarinya. Setelah itu, dari soal diketahui persamaan yang awalnya adalah X pangkat 2 ditambah 5X min 24. Ini dari soal, saya simpan di sini. Nah, lalu X yang ini, X kuadrat sama 5X, X-nya ganti dengan yang kebalikannya, yaitu X min 3. Jadi ini X-nya saya ganti seperti ini, X-nya saya ganti jadi X min 3, 5X, X-nya ganti dengan X min 3, min 24 sama dengan 0. Jadi ini diganti X-nya. Setelah itu, X min 3 pangkat 2 kita pangkatkan 2, berarti kalau X pangkat 2 jadi X pangkat 2, lalu 2
kali min 3 kali X jadinya min 6X. 2 kali min 3 kan min 6 kali X jadi min 6X. Lalu min 3 kali min 3 jadi plus 9. Ini hasilnya. Lalu ini 5 kali X jadi 5X. 5 kali min 3 jadi min 15. Min 24 sama dengan 0. Nah, sehingga didapat X kuadrat min 6X. Ini min 5-nya, plus 5-nya saya pindah ke sini. Plus 9, min 15, min 24 sama dengan 0. Jadi ini yang X sama X, yang angka sama angka. Berarti jadinya X kuadrat utang 6 bayar 5 jadi 1 tidak ditulis jadinya min X. Utang 6 bayar 5 jadi min 1. Lalu yang ini 9 kurangi 15 kurangi 24 jadi min 30. Sehingga ini jawabannya sama dengan yang ini. Nah, yang ini. Nah, jadi terserah kalian apakah mau pakai cara yang ini atau menggunakan cara yang lebih simpel di sini. Kali ini kalian harus hati-hati dalam mengkuadratkan ini. Jadi hati-hati, ini X pangkat 2, X pangkat 2, min 3 pangkat 2 jadi plus 9. Ya, ini 2 kali min 3 kali X jadi min 6. Hati-hati di sininya. Baru nanti ini disamakan X dengan X yang angka dengan angka semuanya. Nah, baru kita jumlahkan atau kurangi. Sehingga didapat persamaan kuadrat barunya yang ini. Oke. Kita ke contoh yang lain lagi. Kalau tadi X1-nya ditambah 3, kalau ini X1-nya dikali 2. Oke, kalau pakai cara yang biasa, berarti dari sini X1 plus X2, rumusnya kan min B per A. Berarti min B-nya ini, berarti min 5 bagi A-nya 1. Berarti min 5 bagi 1 min 5. X1 kali X2, C per A. C-nya ini min 24 bagi 1. Min 24 bagi 1, min 24. Nah, lalu kita mengandaikan ini sebagai alfa dan 2x2-nya sebagai beta. Sehingga alfa tambah beta berarti 2x1 tambah 2x2, jadi 2x1 sama x2-nya saya ubah seperti ini. Sehingga x1 tambah x2 kan ini ada min 5, berarti 2 kali min 5 min 10. Lalu alfa kali beta berarti 2x1 kali 2x2. 2 kali 2-nya 4, yang ini x1 kali x2-nya tetap x1 kali x2. Nah, X1 kali X2-nya kan ini sudah ada 2 minus 24, sehingga 4 kali minus 24, jadi min 96. Nah, jadi ini dapat alfa betanya min 10, alfa kali betanya min 96. Kita masukkan ke rumus, ini rumusnya. Berarti ini X kuadrat tetap, alfa plus betanya berarti min 96. Ini alfa plus betanya ini min 10, karena di sini min dengan ini rumusnya min, sehingga jadi plus 10. Lalu ini min 96, ini alfa kali beta min 96 sama dengan 0. Nah, sehingga didapat inilah persamaan kuadrat yang baru. Nah, bagaimana cara lainnya? Sama. Karena di sini 2x1 berarti kebalikannya jadi x1 per 2. Jadi ini kali berarti sini 2-nya jadi bagi. Maka awalnya ini persamaan kuadratnya x pangkat 2 plus 5x min 24 sama dengan 0. X-nya ganti dengan x per 2. Nah, X ini ganti X per 2, yang ini juga X per 2, min 24 sama dengan 0. Lalu kita kuadratkan, X pangkat 2 dikuadratkan jadi X kuadrat, 2 pangkat 2 jadi 4, lalu 5 kali X jadi 5X per 2, min 24 sama dengan 0. Nah, lalu di sini X kuadrat, kita kalikan 4. Kenapa kali 4? Ini yang terbesarnya 4. Nah, biar nanti ini tidak ada pernya gitu. Nah, ini kalau X pangkat 2 per 4 kali 4 berarti habis, tinggal X pangkat 2 aja. Ya, ini 5 per 2 kali 4. 5 kali 4-nya kan 20, bagi 2 jadi 10. Ini min 24 kali juga dengan 4, jadinya min 96 sama dengan 0. Jadi yang ini kita kalikan 4. Kalau kalikan 4 ini kan habis. Ini kali 4, tadi 5 kali 4 bagi 2, 10. Yang ini juga kali 4, 9. Sehingga hasil ini sama dengan hasil yang perhitungan ini. Nah, jadi kalian boleh pakai cara yang ini atau cara yang kedua. Oke, adik-adik, itulah tentang mencari persamaan kuadrat baru. Nah, kalau kalian tidak mau menahan lelahnya belajar, maka seumur hidup kalian harus menanggung perihnya kebodohan. Itu dari saya. Kita akan belajar lagi yang lainnya dari persamaan kuadrat. Tunggu untuk yang part berikutnya.